4063 hampir tertipu. Hanya alam rahasia tingkat atas yang mungkin dapat melindungi lonceng iblis pendengar dari sebagian deteksinya, memungkinkan lawan untuk lolos dari penyelidikan Dewa Api Lava. Jadi, alam rahasia mana di wilayah ini yang mungkin dapat melakukan hal ini? Dewa Bintang jatuh dengan cepat membuka peta medan perang 10.000 ras ini. Sesaat kemudian, pandangannya tertuju pada sebuah alam rahasia dagu kuno. Alam rahasia dagu kuno. Alam rahasia tingkat atas di medan perang 10.000 ras, penuh dengan bahaya. Tetapi harta karunnya sangat langka, menjadikannya alam yang mudah dilupakan. Namun, saat ini, Dewa Bintang jatuh memusatkan perhatiannya pada alam rahasia dagu kuno ini. Karena di wilayah ini, hanya alam rahasia dagu kuno yang memenuhi standar alam rahasia tingkat atas. Dan hanya alam rahasia dagu kuno inilah yang mungkin dapat memblokir sebagian deteksi lonceng iblis pendengar. Tentu saja, hanya sebagian. Biasanya, bahkan seorang yang mulia bumi biasa, meskipun mereka memasuki alam rahasia dagu kuno, tidak dapat sepenuhnya menghindari deteksi lonceng iblis pendengar, kecuali mereka memasuki kedalaman alam rahasia dagu kuno dan memiliki metode khusus tertentu. Jika dari awal, Yang Mulia Bintang Jatuh tidak akan menghubungkan Qin Chen dengan alam rahasia dagu kuno, atau bahkan mempertimbangkannya, karena dia tidak percaya Qin Chen dapat bersembunyi di alam rahasia dagu kuno dan lolos dari pencarian Yang Mulia Api Cair. Tapi sekarang, Yang Mulia Api Cair telah berada di daerah ini selama beberapa hari. Namun dia masih belum menemukan jejak anggota klan naga sejati. Alam rahasia dagu kuno adalah kandidat yang paling mungkin. Memikirkan hal ini, hati Yang Mulia Bintang Jatuh bergejolak, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia hanya mencibir. Yang Mulia Api Cair, karena bahkan Anda, menggunakan lonceng iblis pendengar, tidak dapat menemukan anggota klan naga sejati itu, tidak perlu saya juga. Petik 2. Sepertinya orang ini kemungkinan besar sudah pergi. Sungguh luar biasa. Dewa Bintang Jatuh menghela napas. Untuk lolos dari hidung begitu banyak ras yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti memiliki kemampuan tertentu. Tak heran dia begitu luar biasa di perbendaharaan ilahi segala manifestasi. Baiklah. Karena orang ini sudah pergi, maka aku akan pamit. Begitu. Dewa Bintang Jatuh selesai berbicara. Dia langsung melangkah keluar dari area ini. Gerakannya tenang dan sengaja. Dengan satu langkah, kehampaan terlipat. Bintang-bintang berjatuhan. Sikapnya sangat bebas dan santai. Mendapatkan kekaguman dari banyak orang. Dewa Bintang Jatuh sudah pergi. Semua orang agak terkejut. Bukankah Dewa Bintang Jatuh terlalu santai? Tapi jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Dewa Api Cair telah tiba di sini 3 hari yang lalu. Menghabiskan begitu banyak waktu. Dan bahkan dengan lonceng iblis pendengar surgawi, dia tidak menemukan jejak anggota klan naga sejati. Sangat mungkin bahwa anggota klan naga sejati telah melarikan diri menggunakan beberapa cara. Memikirkan hal ini, banyak yang takjub. Mampu pergi diam-diam di tengah pengepungan semua ras sungguh menakjubkan. Yang Mulia Bintang Jatuh ini cukup pragmatis. Mengetahui kekuatan lonceng pendengar surgawi iblis klan iblisku. Tentu saja, dia tidak akan berani lancang di hadapan Yang Mulia Api Cair. Yang Mulia. Bumi bab darah mencibir, menyanjungnya. Yang Mulia Api Cair juga tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Yang Mulia Bintang Jatuh akan pergi begitu saja setelah tiba. Yang mengejutkannya. Ini menunjukkan prestise lonceng pendengar surgawi iblis di antara banyak ras. Semua orang mengatakan bahwa Yang Mulia Bintang Jatuh dari Istana Dewa Bintang memiliki temperamen yang berapi-api dan tegas dalam membunuh. Kali ini, Yang Mulia Bumi Meteor Segudang dari Istana Dewa Bintang dibunuh oleh anggota klan naga sejati di perbendaharaan ilahi manifestasi Segudang. Secara logis, dia seharusnya penuh dengan niat membunuh dan seharusnya telah mencari secara menyeluruh. Tak disangka, setelah melihat Yang Mulia Api Cair, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencari. Hanya Yang Mulia Api Cair yang akan memiliki wajah seperti itu. Dewa Iblis Bumi buru-buru menyanjungnya. Mendengar ini, Dewa Api Cair segera mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Dia merenung. Merasa ada sesuatu yang salah. Tapi apa sebenarnya yang salah? Dewa Api Cair terus merenung. Mengingat apa yang dikatakan Dewa Iblis Bumi sebelumnya. Ketika tiba-tiba pelangi ilahi melesat keluar dari pupil matanya. Dia akhirnya tahu apa yang salah. Istana Dewa Bintang kehilangan banyak murid di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi kali ini. Bahkan anggota inti Istana Dewa Bintang seperti Dewa Bumi 1000 manifestasi tewas di sana. Mengingat temperamen Dewa Bintang Jatuh,
Bahkan mengetahui bahwa dia telah menghabiskan berhari-hari dan bermalam-malam menggunakan lonceng iblis pendengar tanpa menemukan anggota klan naga sejati. Dan bahwa mereka kemungkinan besar telah pergi. Dia tidak akan pergi tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Jika dia berada di posisinya, dia setidaknya akan mencari sendiri untuk merasa tenang. Tapi bagaimana dengan Dewa Bintang Jatuh? Pasti ada yang salah. Wosh! Dewa Api Cair dengan cepat mengeluarkan peta medan perang seribu ras. Pandangannya dengan cepat menjelajahi area tersebut. Dengan hati-hati mengamati arah yang dituju oleh Dewa Bintang Jatuh. Matanya tiba-tiba berkilat tajam. Alam rahasia dagu kuno, seru Dewa Api Cair. Arah yang dituju Dewa Bintang Jatuh tepat berada di lokasi alam rahasia dagu kuno. Bagaimana mungkin dia melupakan alam rahasia dagu kuno? Ekspresi Dewa Api Lava berubah drastis. Dia segera menyadari kesalahannya. Dia awalnya tidak mempertimbangkan alam rahasia dagu kuno karena, meskipun itu adalah alam rahasia tingkat atas, lonceng iblis pendengar surgawi yang menakutkan masih dapat menyusup ke dalamnya. Dan setiap individu kuat di dalamnya akan terdeteksi olehnya. Dia hanya mempertimbangkan skenario yang paling biasa. Jika klan naga sejati memiliki metode penyembunyian khusus, alam rahasia dagu kuno tidak diragukan lagi adalah salah satu tempat persembunyian yang paling mungkin di medan perang 10.000 ras ini. Kau Dewa Bintang Jatuh terkutuk. Memikirkan hal ini, Dewa Api Lava tidak dapat lagi menahan diri. Dengan suara dentuman, sosoknya menjadi kabur, berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan cepat melesat ke arah yang dituju Dewa Bintang Jatuh, menghilang dalam satu langkah. Alam rahasia dagu kuno, apa yang baru saja dikatakan Dewa Api Cair? Mungkinkah bocah klan naga sejati itu bersembunyi di alam rahasia dagu kuno? Bagaimana mungkin? Kita datang dari alam rahasia dagu kuno. Dewa Bumi Bab Darah dan yang lainnya kebingungan saat mereka menyaksikan Dewa Api Cair yang menghilang. Segera bergegas ke arah yang ditujunya. Di kehampaan yang luas, Dewa Bintang Jatuh berpura-pura pergi. Tetapi perhatiannya terus terfokus pada Dewa Api Cair. Melihat Dewa Api Cair tiba-tiba bergerak dan bergegas ke lokasinya, Dewa Bintang Jatuh segera tahu bahwa Dewa Api Cair telah mengerti. Dia mendengus dingin, tidak lagi berusaha menyembunyikan kehadirannya. Boom! Cahaya bintang bersinar terang saat dia melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Dengan panik bergegas menuju alam rahasia dagu kuno. Setiap detik sangat berarti. Siapapun yang menemukan anggota klan naga sejati itu terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan. Dewi Bintang Jatuh ini, sialan. Dia benar-benar menuju alam rahasia dagu kuno. Ekspresi Dewi Api Cair menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Dia hampir tertipu oleh orang ini. Dengan suara keras, dia segera berhenti bersembunyi dan mengejar Dewi Bintang Jatuh. Dia tidak bisa membiarkan Dewi Bintang Jatuh membawa anggota klan naga sejati pergi terlebih dahulu. Tindakan Dewi Bintang Jatuh dan Dewi Api Cair langsung membuat semua tokoh kuat di medan perang 10.000 ras ini waspada. Boom! Banyak orang gempar. Apakah Dewi Bintang Jatuh dan Dewi Api Cair telah menemukan anggota klan naga sejati? Sementara Dewa Bintang Jatuh dan Dewa Api Cair bergegas menuju alam rahasia dagu kuno. Jauh di dalam alam rahasia dagu kuno, Qin Chen juga telah mencapai momen paling krusial dalam menembus ke alam Dewa Bumi. Bab 4064 yang mulia surgawi melakukan pergerakannya. Di dalam alam rahasia dagu kuno, kekuatan langit dan bumi yang bergelombang mengalir deras ke dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan setiap sel dalam dagingnya berkembang pesat. Boom! Berbagai kekuatan dahsyat terkondensasi di dalam tubuh Qin Chen, berevolusi menjadi aura dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang dapat melihat kekuatan luar biasa menyatu di dalam dirinya, seperti kekacauan primordial penciptaan alam semesta, kelahiran langit dan bumi, menyatu dan mengalir. Di sekitar Qin Chen, gugusan pusaran angin gelap berputar, membentuk domain unik di sekitarnya, menyegel aura langit dan bumi apapun, seluas samudra. Di dunia yang kacau itu, naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, dan penguasa iblis jurang, yang terus-menerus mengawasi Qin Chen dan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Semuanya pucat pasi saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Chen terus-menerus menyerap asal mula kekacauan dan kekuatan kekacauan primordial, dan memadatkan berbagai urat suci yang mulia. Kekuatan di dalam tubuhnya telah lama mencapai batasnya, namun dia masih belum memasuki alam yang mulia bumi. Kekuatan yang mendalam terus-menerus terkumpul di dalam dirinya, tetapi tampaknya terhalang oleh semacam penghalang, mencegahnya untuk maju lebih jauh. Pemahaman, kendali atas kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan di dalam tubuh guru telah lama mencapai tingkat yang sangat menakutkan, bahkan jauh melampaui para ahli bumi tingkat puncak biasa. Mengapa dia tidak bisa menembus ke alam ahli bumi?
Penguasa iblis jurang menatap Qin Chen dengan ekspresi serius. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Menurut pemahamannya, kekuatan di dalam tubuh Qin Chen telah lama mencapai puncaknya. Dan menembus ke alam ahli bumi seharusnya merupakan hal yang alami dan mudah. Namun, sejak Qin Chen meningkatkan kekuatannya ke puncaknya lebih dari sehari yang lalu, dia belum secara alami menembus ke alam ahli bumi. Tetapi tampaknya terjebak. Ini adalah pertama kalinya penguasa iblis jurang menghadapi situasi seperti itu. Dia pernah dianggap sebagai salah satu ahli teratas klan iblis jurang. Tetapi dia sama sekali tidak dapat memahami perubahan pada Qin Chen. Tubuh anak ini memang aneh. Aku samar-samar merasa seolah-olah dao surgawi alam semesta membatasi terobosannya, kata naga leluhur primordial dengan bingung. Dao surgawi alam semesta, seru penguasa iblis jurang dengan terkejut. Leluhur. Suci sungai darah berkata dengan suara berat. Aku merasakan hal yang sama, orang tua. Apakah kau juga merasakannya? Sepertinya ada kekuatan khusus di tubuh tuannya. Kau juga merasakannya. Naga leluhur primordial menoleh. Ketika anak ini memasuki danau jiwaku, aku mencoba melahap kekuatan jiwanya. Tetapi aku dibalas oleh kekuatan yang mengerikan. Sekarang sepertinya pasti ada beberapa rahasia di tubuhnya yang tidak kita ketahui. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah sama-sama takjub. Mereka belum pernah bertemu seseorang dengan kekuatan Qin Chen yang bahkan tidak bisa menembus ke alam yang mulia bumi. Tiba-tiba, naga leluhur primordial mendongak. Tidak baik. Seorang yang mulia surgawi telah memasuki alam rahasia ini. Ini merepotkan. Faktanya, bahkan tanpa naga leluhur primordial berbicara, leluhur suci sungai darah dan yang lainnya juga merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba memasuki alam rahasia dagu kuno. Boom! Di alam rahasia dagu kuno, sesosok yang dikelilingi cahaya bintang tiba-tiba muncul. Itu adalah yang mulia surgawi bintang jatuh yang telah tiba dengan kecepatan tinggi. Alam rahasia dagu kuno. Yang mulia surgawi ini akan melihat dan memeriksa apakah bocah ini benar-benar ada di sini. Setelah memasuki alam rahasia dagu kuno, yang mulia surgawi bintang jatuh sama sekali tidak ragu. Kekuatan yang mulia surgawinya yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Sebuah kekuatan luas dan menyapu dengan cepat meluas ke kedalaman alam rahasia dagu kuno. Alam rahasia dagu kuno adalah alam rahasia tingkat atas di medan perang 10.000 ras, penuh dengan bahaya. Namun, bahaya ini terutama bagi para pejuang di tingkat yang mulia manusia dan yang mulia bumi. Bagi yang mulia surgawi, area terlarang seperti alam rahasia dagu kuno hampir tidak dapat menyebabkan mereka banyak bahaya. Kekuatan yang mulia surgawi bintang jatuh dengan cepat menyebar masuk, dan angin yang berputar-putar tidak dapat menghentikan penyelidikannya. Itulah, detik berikutnya. Cahaya ilahi tiba-tiba memancar dari pupil mata yang mulia bintang jatuh. Dia melihat sesosok duduk bersila jauh di dalam alam rahasia dagu kuno, dikelilingi oleh energi kacau yang mengerikan dan kekuatan ilahi yang tak terbatas, seperti seorang raja yang muncul, berkuasa mutlak atas dunia. Anak ini memang ada di sini. Ini, kekuatan asal kekacauan. Apakah dia berhasil menembus batas? Yang mulia bintang jatuh sangat marah dan mencibir. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan begitu berani. Bahkan tidak mencoba melarikan diri pada saat kritis ini. Tetapi malah menerobos batas di alam rahasia dagu kuno ini. Apakah dia bermaksud mengandalkan harta karun yang diperolehnya dari perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi untuk menembus batas alamnya dan melawan banyak makhluk kuat dari semua ras? Yang mulia bintang jatuh sangat marah dengan tindakan ini. Namun, dia tidak bisa tidak mengagumi metode anak itu. Kebanyakan orang tidak akan berpikir untuk pergi saat ini, tetapi malah bersembunyi di alam rahasia untuk menerobos batas. Jika dia tidak mengetahui tindakan Dewa Api Cair dan memperhitungkannya, dia mungkin akan berhasil jika dia tidak diberi lebih banyak waktu. Dewa Bintang Jatuh bergerak, segera bersiap untuk memasuki alam rahasia dagu kuno untuk menangkap Qin Chen. Sebelum dia sempat bergerak, suara mendengung terdengar, dan kekuatan tak terlihat menyapu dengan cepat dari luar alam rahasia dagu kuno. Kekuatan ini, yang membawa aura pengawasan yang kuat, tidak hanya meresap ke dalam diri Dewa Bintang Jatuh tetapi juga ke dalam kehampaan tak berujung di dalam alam rahasia dagu kuno. Itu adalah lonceng iblis pendengar. Karena mengetahui dari jauh bahwa Dewa Bintang Jatuh telah memasuki alam rahasia dagu kuno, Dewa Api Cair terkejut sekaligus marah. Karena takut kehilangan kesempatannya, dia segera mengaktifkan lonceng iblis pendengar untuk merasakan segala sesuatu di dalam alam rahasia dagu kuno. Kali ini, dengan segenap kekuatannya, dia segera mendeteksi sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah bocah klan naga sejati itu benar-benar berada di alam rahasia dagu kuno?
Dewa api cair terkejut sekaligus marah. Dia telah bersusah payah tiba di sini terlebih dahulu. Hanya untuk kemudian semua itu menjadi batu loncatan bagi Dewa Bintang jatuh. Dewa api cair dengan putus asa membakar kekuatan dewanya. Bergegas panik menuju lokasi tersebut. Tidak bagus. Melihat Dewa api lava mendekat. Pikiran Dewa Bintang jatuh dipenuhi kecemasan. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa jika dia memasuki alam rahasia dagu kuno dan menangkap Qin Chen, Dewa api lava akan tiba tepat waktu. Memikirkan hal ini, cahaya bintang yang luas melonjak dari tubuhnya. Seketika berubah menjadi tangan cahaya bintang raksasa yang menerjang Qin Chen. Dia harus menangkap Qin Chen secepat mungkin untuk mendapatkan pengaruh yang cukup. Boom! Pada saat ini, seluruh alam rahasia dagu kuno meletus dalam kekacauan. Angin puting beliung gelap yang tak berujung melesat ke langit. Dan tangan cahaya bintang raksasa itu menghantam. Melintasi kehampaan yang tak berujung. Langsung mencapai kepala Qin Chen. Bertujuan untuk menangkapnya. Dewa bintang jatuh. Berhenti. Dewa api lava meraung. Energi iblisnya melonjak saat dia menyerbu maju. Namun bagaimana mungkin yang mulia bintang jatuh menaati perintah yang mulia api lava? Tangan cahaya bintang itu melintasi kehampaan tak berujung tanpa henti. Jauh di dalam alam rahasia dagu kuno, Qin Chen, yang berada di saat kritis untuk mencapai terobosan, tiba-tiba membuka matanya dan melihat tangan raksasa yang mulia bintang jatuh terulur ke arahnya dari kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas, dan bahaya sudah di depan mata. Bab 4065 Kekuatan Sejati Sang Yang Mulia Surgawi. Penangkapan telekinetik, seberkas cahaya bintang yang sangat besar turun dari langit, menghancurkan keabadian, menyebabkan para dewa jatuh dan iblis menyerah. Ini adalah serangan yang mulia surgawi. Bukan terhadap musuh yang kuat, tetapi terhadap Qin Chen. Ujian sejati Qin Chen telah tiba. Awalnya, rencana Qin Chen adalah untuk menembus ke alam yang mulia bumi di sini dan melarikan diri dari pengepungan. Namun, dia tidak pernah menyangka terobosannya akan begitu sulit, seperti jurang yang tak teratasi yang menjebaknya di sini. Bahkan, dia telah mengantisipasi momen ini ketika dia membuat keputusan untuk memasuki alam rahasia dagu kuno. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tinggal di alam rahasia dagu kuno berarti dia akan ditemukan cepat atau lambat. Mungkin bahkan ditangkap seperti kura-kura dalam toples. Tetapi tinggal di luar akan sama saja. Mungkin bahkan mengeksposnya lebih cepat. Memasuki alam rahasia dagu kuno akan memberinya waktu untuk terobosan. Tetapi Qin Chen tidak menyangka bahwa sebelum dia sepenuhnya berhasil menembus, Yang Mulia Langit Bintang Jatuh telah menemukannya dan langsung melepaskan kekuatan ilahinya yang besar. Bertujuan untuk menangkapnya. Sebelum Yang Mulia Langit Api Cair, boom, di tengah pusaran angin hitam yang tak berujung, Qin Chen tiba-tiba berdiri. Matanya berkilat cahaya ilahi. Dia tahu bahwa terobosan lebih lanjut sudah terlambat. Prioritas utamanya adalah menahan kemampuan ilahi yang kuat dari Yang Mulia Langit Bintang Jatuh sebelum dia bahkan dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang Mulia Langit Bintang Jatuh melepaskan serangan telapak tangan. Energinya meledak dan melintasi ruang waktu alam rahasia dagu kuno. Ukurannya tak terukur, seperti pilar langit yang runtuh. Dalam sekejap, Qin Chen dengan cepat menghitung dalam pikirannya. Dan yang dia rasakan hanyalah bahwa tidak ada cara lain selain menahannya secara langsung. Aura terlalu menakutkan. Dan serangan kuat Yang Mulia Langit Bintang Jatuh justru untuk tidak memberi Qin Chen kesempatan. Membuat pelarian menjadi mustahil. Anak manusia, hati-hati. Naga leluhur primordial buru-buru memperingatkan. Seorang yang mulia surgawi dari Istana Dewa Bintang. Kau pikir kau bisa menangkapku semudah itu? Tubuh Qin Chen bergetar. Dan seketika, energi primordial kacau yang bergejolak di dalam dirinya meletus seperti letusan gunung berapi. Aura yang luas dan megah menyembur keluar dari tubuhnya. Banyak kekuatan ilahi melindungiku. Serangan seorang yang mulia surgawi tak tergoyahkan. Qin Chen meraung berulang kali. Melepaskan kekuatan penuhnya. Dia tahu dia tidak boleh gagal sekarang. Ini adalah momen paling berbahaya yang pernah dihadapinya. Satu langkah salah, dan tertangkap, akan berarti kematian. Ini bukan sembarang orang yang menyerang. Ini adalah seorang yang mulia surgawi. Raksasa tingkat atas sejati di alam semesta. Satu yang mulia surgawi saja sudah cukup untuk mereduksi seluruh ras menjadi ras tingkat kedua di alam semesta. Menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Bahkan di medan perang yang dipenuhi berbagai ras ini, seorang yang mulia surgawi dapat memimpin perkemahan ras tingkat atas, menjaga suatu wilayah. Mereka adalah gubernur regional, tokoh-tokoh yang benar-benar hebat. Selain itu, Qin Chen dapat merasakan bahwa serangan Dewa Langit Bintang Jatuh telah mengaktifkan kekuatan ilahi tingkat atas dari Istana Dewa Bintangnya.
Semuanya bertujuan untuk menangkapnya seketika. Serangan ini cukup untuk merobek alam semesta kuno dan menghancurkan langit berbintang yang tak berujung. Tangan raksasa cahaya bintang menekan ke bawah, dan armor ilahi Haotian milik Qin Chen muncul kembali. Lapisan demi lapisan hukum surgawi dan kemampuan ilahi purba terwujud dan termanifestasi, berputar di sekelilingnya, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Seolah-olah dewa dan iblis kuno telah muncul, menarik kekuatan dari kehampaan. Misterius. Terlebih lagi, Qin Chen telah memanfaatkan kekuatan dunia yang kacau, menyalurkan energi purba ke dalamnya, siap untuk melepaskan potensi penuhnya. Boom! Bayangan telapak tangan itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jauh melampaui kekuatan dewa bumi tingkat puncak atau dewa langit setengah langkah manapun. Banyak kemampuan dan hukum ilahi yang tak dapat dihancurkan yang telah dimanifestasikan Qin Chen hancur seketika telapak tangan itu menekan ke bawah. Itu seperti gunung ilahi kuno raksasa yang menghancurkan gundukan tanah. Perbedaan mendasar. Bahkan seorang Celestial Venerable setengah langkah pun kemungkinan besar harus menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan umur mereka sendiri, dan bahkan menggunakan artefak Celestial Venerable setengah langkah untuk menembus lapisan aturan dan kemampuan ilahi Qin Chen. Namun, serangan Celestial Venerable bintang jatuh, yang menekan lapisan aturan, tidak membutuhkan usaha apapun. Titik, retak, retak, retak. Citra ilusi energi naga sejati yang terkondensasi di tubuh Qin Chen langsung hancur oleh telapak tangan, berubah menjadi untaian esensi naga sejati yang meresap ke dunia yang kacau. Pada saat yang sama, semua kemampuan ilahi pelindungnya juga hancur. Satu persatu, berbagai tindakan perlindungannya hancur. Sosoknya yang semula kokoh dan kuat, memiliki kemauan tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya dan sekuat Raja Langit dan Bumi. Kini, dalam sekejap, dikompresi oleh sepertiga telapak tangan. Semangat bertarung Qin Chen melonjak. Seluruh tubuhnya aktif, melepaskan semua potensinya. Matanya menyala dengan amarah dan kemarahan yang tak terbatas, mencoba membunuhku. Tidak semudah itu, bahkan jika Yang Mulia Langit menyerang, dia tidak dapat menghancurkan tubuhku yang tak terkalahkan. Aku akan membalikkan kekuatan Yang Mulia Langit dan mencapai keabadian. Asteris. Armor ilahi Haotian menutupi seluruh tubuhnya. Lapisan armor sisik naga muncul dari kulitnya. Lebih jauh lagi, armor sisik hitam yang diperolehnya dari perbendaharaan ilahi seribu manifestasi juga muncul, menutupi area di mana Qin Chen telah ditekan langsung oleh telapak tangan cahaya bintang. Terlebih lagi, Qin Chen sebenarnya memahami dan menyerap serangan Yang Mulia Langit bintang jatuh. Dia mencoba menahan serangan dari Yang Mulia Langit ini untuk membuktikan dao agungnya sendiri, menembus alamnya sendiri, dan mengatasi belenggu di dalam tubuhnya. Ini adalah tindakan yang benar-benar gila. Yang Mulia Langit mengulurkan tangan, menghancurkan masa lalu kuno, melenyapkan segalanya. Langsung memusnahkan aturan asal Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan hantu naga sejati, dan bahkan langsung menghancurkan kekuatan ilahi pelindung Qin Chen. Jadi ini adalah Yang Mulia Surgawi. Seorang Yang Mulia Surgawi sejati telah bergerak. Qin Chen terkejut. Di jurang pedang pemakaman, dia telah merasakan serangan dari penguasa Gunung Alam Semesta Agung dan penguasa istana serta penguasa bintang dari Istana Dewa Bintang. Tetapi saat itu, mereka hanyalah avatar, bayangan, sangat lemah. Selain itu, Qin Chen juga telah menyaksikan serangan dari para ahli tingkat Yang Mulia Surgawi setengah langkah seperti Yang Mulia Bumi Bab Darah. Meskipun kuat, mereka tidak tak terkalahkan. Namun, setelah benar-benar mengalami kekuatan Yang Mulia Surgawi bintang jatuh, Qin Chen akhirnya mengerti bahwa perbedaan antara avatar Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Surgawi setengah langkah, dan Yang Mulia Surgawi itu sendiri tidak terukur. Namun, ini adalah kesempatan luar biasa bagi Qin Chen. Jika dia bisa menahan serangan Yang Mulia Surgawi dan berhasil memblokirnya, dia bisa memahami makna mendalam dari serangan Yang Mulia Surgawi, yang akan memiliki efek yang tak terukur pada terobosannya ke alam Yang Mulia Bumi, bahkan menjadi kekuatan nyata yang mendorongnya ke tingkat itu. Karena itu, Qin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini. Qin Chen mengerahkan seluruh kemampuan supranaturalnya hingga batas maksimal. 1 detik. Hanya sesaat. Terasa seperti keabadian. Dampak mengerikan dari serangan Yang Mulia Surgawi akhirnya benar-benar menguasainya. Qin Chen merasa seolah-olah segala sesuatu telah lenyap, bahkan tubuhnya sendiri tampak hancur. Kehendaknya terasa hampir hancur berkeping-keping. Inilah kekuatan kehendak Yang Mulia Surgawi yang terkandung dalam serangan telapak tangan itu, cukup untuk menghancurkan segalanya dan melenyapkan keabadian. Bab 4066, terblokir. Tubuhku abadi.
Kekal selamanya. Qin Chen meraung. Kekacauan primordial di dalam tubuhnya bergejolak hebat. Boom! Telapak tangan raksasa itu akhirnya menekan sepenuhnya, menghancurkan aura kacau yang mengelilingi Qin Chen. Kekuatan yang mulia surgawi yang mengerikan mengalir masuk, menghantam tubuhnya. Armor ilahi Haotian bersinar. Sisiknya memancarkan pelangi ilahi. Melepaskan kekuatan terkuatnya di bawah desakan gila Qin Chen. Menahan 80% serangan. Pada saat ini, aliran kekuatan asal naik di dalam tubuh Qin Chen, saling berjalin dan memantulkan satu sama lain. Tiba-tiba, seluruh kitab asal, Dao asal, mencapai maksimumnya. Semua esensinya berubah menjadi pemahaman asal. Dengung, dari tubuh Qin Chen, yang terkompresi hingga batasnya, meletus raungan yang memekakkan telinga. Semua peradaban asal menyatu menjadi satu kekuatan ilahi, menerobos udara dan bertabrakan dengan telapak tangan yang mulia surgawi. Seketika, segala sesuatu yang berpusat padanya berubah menjadi debu. Sebuah bencana besar terjadi. Pusaran angin gelap meledak dengan dahsyat. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat ini, banyak yang mulia dari berbagai ras yang sudah dekat dengan alam rahasia Qin kuno juga memasuki tempat ini dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Masing-masing menunjukkan keterkejutan. Apa, anggota klan naga sejati itu benar-benar ada di sini? Apakah kalian melihat itu? Yang mulia bintang jatuh menyerang anak itu. His, apakah anak itu mati? Yang mulia bintang jatuh adalah wakil kepala istana Dewa Bintang ras manusia, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Telapak tangannya menghantam tubuh orang ini. Dan meskipun terpisah oleh kehampaan tak berujung dan melintasi banyak badai alam rahasia Qin kuno, itu cukup untuk membunuh banyak ahli tingkat atas. Terlalu mengerikan. Satu pukulan telapak tangan menyebabkan seluruh kedalaman alam rahasia dagu kuno bergemuruh dan meledak. Apakah ini kekuatan seorang yang mulia surgawi? Anggota klan naga sejati itu bisa mengalahkan para ahli seperti yang mulia jiwa jurang bumi. Tetapi di bawah serangan yang mulia surgawi, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Bukan. Dia hancur berkeping-keping di udara. Tubuhnya benar-benar hancur. Banyak makhluk kuat dari berbagai ras yang memasuki tempat ini menyaksikan pemandangan yang sangat tragis ketika Yang Mulia Surgawi Bintang jatuh menyerang dengan telapak tangannya. Di bawah telapak tangan yang menjulang tinggi itu, anggota klan naga sejati melepaskan kemampuan ilahi yang sangat kuat. Dan kemudian, dalam benturan itu, semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Semua orang mengira Qin Chen telah binasa dalam pukulan telapak tangan itu. Lagi pula, kekuatan pukulan telapak tangan ini sangat besar. Langsung meledakkan kehampaan gelap dari alam rahasia dagu kuno. Bangkit, melihat kedatangan para ahli dari berbagai ras. Yang Mulia Surgawi Bintang jatuh tetap tak terpengaruh. Mengeluarkan teriakan dingin saat dia langsung meraih kehampaan itu. Bagaimanapun, ini adalah kedalaman alam rahasia dagu kuno. Tempat pusaran angin gelap yang bergulir bergejolak. Membuat Dewa Langit Bintang jatuh tidak mungkin untuk mengetahui detailnya. Dia hanya tahu bahwa dia telah menyerang entitas padat. Tangannya yang besar mencengkeram, hendak memadatkan kekuatan cahaya bintang jauh di dalam alam rahasia dagu kuno untuk mengangkat Qin Chen. Terlepas dari apakah lawannya mati atau tidak, harta karun di tubuhnya harus diperoleh. Namun, tepat ketika telapak tangan cahaya bintang ilusi Dewa Langit Bintang jatuh hendak memadatkan lagi. Boom! Dari tempat ledakan itu terjadi. Energi pedang naga sejati yang mengerikan memadat. Energi jahat yang bergulir berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang. Cahaya pedang itu melonjak, membentuk sungai yang megah dan runtuh. Langsung menembus telapak tangan cahaya bintang dan menghancurkannya menjadi debu. Apa? Mungkinkah anggota klan naga sejati itu masih hidup? Banyak orang menoleh dengan kaget. Dan kemudian mereka melihat Qin Chen muncul di tengah cahaya bintang yang bergulir. Berlumuran darah. Jelas terluka parah. Namun, matanya lebih bersinar dari sebelumnya. Dan tubuhnya berdiri tegak. Dia benar-benar selamat dari serangan mengerikan Dewa Langit Bintang jatuh. Banyak orang terkejut. Apakah ini masih manusia? Ini hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Membuat banyak orang merinding. Itulah kekuatan serangan seorang Dewa Langit. Kekuatan untuk menghancurkan nebula hanya dengan jentikan jarinya. Namun dia mampu menahannya. Apakah ini masih manusia? Siapa yang bisa membunuhnya? Mustahil. Dewa Langit Bintang jatuh juga meraung. Kehilangan ketenangannya sejenak. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan benar-benar memblokir serangan telapak tangannya. Serangan telapak tangan Dewa Langit ini benar-benar kuat. Qin Chen merasakan dingin di hatinya. Jika bukan karena dunia kekacauan yang memberinya sumber kekuatan asal kekacauan yang berkelanjutan. Dan jika bukan karena armor ilahi Haotian yang mengurangi serangan hingga 70 atau 80%.
dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh serangan sebelumnya, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Namun kini, ia telah selamat. Dan setelah merasakan kekuatan serangan Dewa Bintang jatuh, pemahaman baru muncul padanya. Padatkan cahaya bintang. Tangkap aku. Dewa Bintang jatuh. Dengan marah, melangkah maju. Hukum internalnya menyatu. Dan cahaya bintang yang luas bermekaran. Kekuatan bintang yang sebelumnya hancur di sekitar Qin Chen dengan cepat menyatu. Mencoba berubah menjadi tangan raksasa cahaya bintang untuk menangkapnya. Mencoba memadatkan kekuatan cahaya bintang. Apa kau bertanya padaku dulu? Qin Chen mencibir. Menyeka darah dari bibirnya. Tiba-tiba, lonceng 1000 bintang muncul di tangannya. Bergetar melawan kekuatan surgawi di sekitarnya. Seketika, cahaya bintang surgawi yang bergulir dengan cepat ditarik ke dalam lonceng 1000 bintang. Cahayanya cemerlang. Lonceng 1000 bintang. Dewa Bintang jatuh meraung. Bocah ini benar-benar menggunakan lonceng 1000 bintang untuk menyerap kekuatan surgawinya. Sebenarnya, ini tidak mungkin terjadi di luar. Tetapi tempat ini adalah alam rahasia Qin kuno. Tempat pusaran angin gelap yang mengerikan bergejolak. Meskipun Dewa Bintang jatuh tidak takut dengan alam rahasia dagu kuno, tentu saja daripada di luar. Inilah sebabnya Qin Chen memanfaatkan kesempatan ini. Bocah, kau pikir kau bisa lolos dari seranganku? Kau telah membunuh seorang ahli kuat dari istana Dewa Bintangku. Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Dewa Bintang jatuh meraung, melangkah maju, dan menyerang Qin Chen dengan telapak tangan lainnya. Kali ini, telapak tangan bintang itu bahkan lebih mengerikan, meliputi langit dan matahari. Saat menyapu, pusaran angin gelap di alam rahasia dagu kuno hancur berkeping-keping. Bang, di kejauhan, banyak dewa dari berbagai ras terlempar hanya dengan merasakan aura ini. Aura mereka menjadi tidak stabil. Melihat bahwa Dewa Bintang jatuh hendak menyerang Qin Chen lagi. Tiba-tiba, boom, gelombang mengerikan serupa turun seketika, menyelimuti seluruh alam rahasia dagu kuno. Batasan ruang mengerikan yang telah mengikat seluruh alam rahasia dagu kuno langsung hancur. Dewa langit lainnya, itulah yang mulia surgawi api cair yang telah tiba. Banyak orang menoleh dan melihat yang mulia surgawi api cair, memancarkan niat membunuh, langsung memasuki alam rahasia dagu kuno. Yang mulia surgawi api cair sangat marah dan murka. Dialah yang pertama tiba. Namun yang mulia surgawi bintang jatuh telah mendahuluinya. Saat memasuki alam rahasia dagu kuno, yang mulia surgawi api cair meraung, melepaskan telapak iblis api cair yang langsung menghancurkan tangan yang mulia surgawi bintang jatuh yang terulur. Boom! Dua kekuatan yang mulia surgawi yang menakutkan itu menciptakan ledakan spektakuler di dalam alam rahasia dagu kuno. Dewa api cair, berani-beraninya kau menghentikanku. Dewa bintang jatuh terkejut sekaligus marah. Dia sudah bergerak secepat mungkin. Tetapi dia tidak menyangka Dewa Api Cair masih akan tiba tepat waktu. Sialan. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan sekuat itu. Benar-benar memblokir serangan pertamanya. Bab 4067 Yang Mulia Surgawi Naga Emas. Apa yang harus kutakutkan? Yang Mulia Bintang jatuh. Kau sama sekali tidak menghormatiku. Manusia terhormat. Apakah kau bahkan tidak mengerti prinsip siapa cepat dia dapat? Nada suara Yang Mulia Api Cair itu dingin. Yang Mulia Bintang jatuh ini masih berani berbicara. Dia adalah Yang Mulia pertama yang tiba di daerah ini. Orang ini membunuh tokoh kuat dari Istana Dewa Bintangku. Hari ini, aku pasti akan menangkapnya. Yang Mulia Bintang jatuh meraung, langsung memasuki pusaran angin hitam tak berujung dan bergegas menuju Qin Chen. Lebih jauh lagi, lapisan cahaya bintang menyembur dari tubuhnya, mencoba menghalangi serangan Yang Mulia Api Cair. Kau tidak akan berhasil sebelumku. Orang ini juga membunuh banyak tokoh kuat dari klan iblisku. Hanya klan iblisku yang dapat menangkap orang ini. Yang Mulia Api Cair mendengus marah dari dalam energi iblis tak berujung. Gemuruh. Setiap inci alam rahasia dagu kuno bergetar. Cahaya bintang tak berujung yang dilepaskan oleh Yang Mulia Bintang jatuh dengan cepat terkikis oleh energi iblis cair yang bergulir. Keduanya bersaing memperebutkan kendali ruang di dalam alam rahasia dagu kuno. Di sekitar mereka, pusaran angin gelap yang menakutkan dari alam rahasia terpental, membuat mereka seperti eceng gondok tanpa akar. Yang Mulia Surgawi Api Cair juga terbang menuju Qin Chen. Yang Mulia Surgawi Bintang jatuh. Di tempat seperti alam rahasia dagu kuno. Bahkan Yang Mulia Surgawi pun tidak dapat melintasi kehampaan. Mereka perlu mendekati Qin Chen, yang berada jauh di dalam alam rahasia, sedikit demi sedikit. Yang Mulia Surgawi Api Cair meraung. Raungan itu menembus lapisan ruang dan meledak langsung di telinga Yang Mulia Surgawi Bintang jatuh. Anggota klan naga sejati itu
Adalah mangsa klan iblisku. Denganku di sini, orang ini tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Kedua yang mulia surgawi itu berbenturan saat mereka mendekati Qin Chen. Niat membunuh yang sangat besar yang mereka pancarkan menyebabkan yang mulia surgawi lainnya dari berbagai ras berubah warna. Bahkan yang mulia bab darah, yang mulia iblis bumi, dan yang lainnya yang tiba kemudian hanya tinggal di pintu masuk alam rahasia dagu kuno. Ekspresi mereka dipenuhi kengerian, tidak berani memasuki alam rahasia dagu kuno bahkan sebagian kecil pun. Kekuatan yang begitu menakutkan sungguh di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Bahkan mereka, yang disebut yang mulia surgawi setengah langkah ini, kemungkinan besar hanya akan hancur berkeping-keping jika mereka berani menerobos masuk dengan gegabah. Kedua yang mulia surgawi menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk mencegah satu sama lain masuk. Kedua pihak terkunci dalam pertarungan sengit, yang memberi Qin Chen, jauh di dalam alam rahasia, sedikit kesempatan untuk menarik napas. Tatapan Qin Chen dingin. Kekuatan batinnya melonjak saat dia merasakan kekuatan seorang yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi bintang jatuh. Apakah kau bersikeras menjadikan klan iblisku sebagai musuh? Yang mulia surgawi api cair meraung marah. Saling mengganggu. Mereka berjuang maju. Dengan sengit memperebutkan kendali alam ini. Kau telah membuatku marah, ejeknya. Jangan bicara soal akal sehat. Di alam semesta yang luas ini, segala sesuatu yang lain tidak berarti. Kekuatan adalah yang terpenting. Balas Dewa Bintang jatuh dengan dingin. Dewa Api Cair, aku bisa memberimu kehormatan, menghormati klan iblismu, dan menyerahkan anggota klan naga sejati ini kepadamu. Namun, banyak harta karun yang ada harus menjadi milik istana Dewa Bintangku. Yang lebih mereka pedulikan adalah harta karun tertinggi yang diperoleh Qin Chen dari perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Karena, pada level mereka, pemahaman mereka tentang perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi jauh melampaui para dewa biasa. Mereka samar-samar tahu betapa menakutkannya harta karun yang terkandung di dalamnya. Jika mereka tidak salah, benda ini bahkan dapat memungkinkan para dewa untuk mengintip tingkat misteri yang lebih tinggi. Ini adalah harta karun yang bahkan akan membuat para dewa puncak tergila-gila. Hahaha, sungguh lelucon. Dewa api lava meraung. Energi iblisnya bergejolak. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau pikir klan iblisku takut pada istana Dewa Bintangmu? Istana Dewa Bintang kecil. Jangan menimbulkan masalah bagi diri kalian sendiri. Klan iblis. Kau pikir kau bisa mewakili klan iblis? Istana Dewa Bintangku juga bukan untuk dianggap remeh. Dewa Bintang jatuh sama sekali tidak takut. Mendengus marah. Di alam rahasia dagu kuno, kau dan aku hanya bisa mendekati bocah itu sedikit demi sedikit. Tetapi aku tiba lebih dulu darimu. Jadi tentu saja aku juga sampai di lokasi bocah itu lebih dulu. Meskipun mengatakan ini, Dewa Bintang jatuh agak waspada. Dia tahu bahwa klan iblis telah menderita kerugian besar kali ini, dengan jatuhnya berbagai ahli klan iblis tingkat atas. Peristiwa besar seperti itu kemungkinan besar sudah menjadi perhatian leluhur iblis. Meskipun istana Dewa Bintang kuat, itu masih jauh lebih rendah daripada leluhur iblis. Menjadi target klan iblis jelas bukan masalah sepele. Klan iblismu kuat, tetapi klan manusiaku juga tidak lemah. Dewa Bintang jatuh mencemooh. Meskipun istana Dewa Bintang tidak sekuat seluruh klan iblis, itu masih merupakan anggota aliansi manusia. Selama dia mendapatkan harta karun dan bersedia berbagi sebagian, mengapa dia takut tidak menemukan sekutu? Tepat ketika Dewa Bintang jatuh dan Dewa Api Cair mendekati Qin Chen di alam rahasia dagu kuno, aura yang sangat kuat lainnya turun dari pintu masuk alam rahasia dagu kuno dari medan perang 10.000 ras. Boom! Sosok menjulang tinggi. Puluhan ribu kaki tingginya. Tertutup sisik emas yang luas. Langsung turun. Dewa Api Cair. Dewa Bintang jatuh. Bukankah agak berlebihan bagi kalian berdua untuk menyerang klan naga sejatiku seperti ini? Sebuah suara dahsyat bergema. Dan pada saat yang sama, beberapa suara samar mulai muncul. Suara-suara ini sangat kecil, tetapi mereka bergema di hati. Setiap gemuruh, dalam sekejap, sebuah sungai emas muncul di dalam alam rahasia dagu kuno yang luas, menyelimuti seluruh pintu masuk. Di dalam sungai emas yang samar ini, sisik emas yang tak terhitung jumlahnya memancarkan tekanan yang sangat besar. Saat ini, semua tokoh kuat dari berbagai ras yang mengelilingi alam rahasia Qin kuno tidak berani bergerak. Yang mulia Dewa Naga Emas. Seru Yang mulia Dewa Bintang jatuh dengan terkejut. Yang mulia Dewa Naga Emas. Yang mulia Dewa Api Cair juga tercengang. Adapun tokoh-tokoh kuat lainnya dari berbagai ras di sekitarnya, mereka bahkan tidak berani bernapas keras.
Para yang mulia dewa dari klan naga sejati biasanya menyendiri dan jarang muncul di dunia luar. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan seorang yang mulia dewa dari klan naga sejati akan merasa khawatir kali ini. Tetapi jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Pemuda di hadapan mereka adalah tokoh kuat dari klan naga sejati. Seorang ahli seperti itu sedang diburu oleh berbagai ras. Bagaimana mungkin klan naga sejati menutup mata? Hanya saja klan naga sejati jarang memasuki medan perang berbagai ras, yang berarti mereka tidak mengantisipasi bahwa seorang yang mulia dewa dari klan naga sejati akan tiba begitu cepat. Yang mulia naga emas memasuki medan perang, seketika menunggangi sungai emas, menyapu kedalaman alam rahasia dagu kuno, dan dengan cepat terbang menuju Qinchen. Tuan-tuan, berikanlah sedikit kehormatan kepada klan naga sejati saya. Orang ini adalah anggota klan naga sejati saya. Jika kalian berdua dapat menyerahkannya kepada klan naga sejati saya, klan naga sejati saya akan selamanya berterima kasih. Kata yang mulia naga emas dengan lantang. Dengan cepat memasuki kedalaman alam rahasia dagu kuno dan terus mendekat. Ekspresi yang mulia api cair dan yang mulia bintang jatuh berubah. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, baik klan iblis maupun klan manusia telah berusaha untuk memenangkan hati klan naga sejati. Itulah sebabnya Yang Mulia Iblis Bayangan dan Yang Mulia Jiwa Jurang sebelumnya menunjukkan niat baik kepada Qinchen di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Namun, keinginan untuk memenangkan hati mereka adalah satu hal. Tetapi sekarang setelah kedua kekuatan utama mereka kehilangan tokoh-tokoh penting yang dibunuh oleh Qinchen. Dan Qinchen juga memiliki harta karun kekacauan tingkat atas yang diperoleh dari perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Bagaimana mungkin mereka begitu saja menyerahkan Qinchen ketika dihadapkan dengan keuntungan seperti itu? Boom, boom. Dewa api cair dan dewa bintang jatuh meningkatkan kecepatan mereka, mendekati Qinchen dengan lebih panik. Dewa naga emas langsung mengerti tujuan mereka. Cahaya dingin berkilat di mata emasnya. Boom, sungai emas yang terbentuk dari sisik yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengalir ke pusaran angin gelap yang tak berujung dan dengan cepat menghantam kedua tokoh kuat itu. Dewa api cair dan dewa bintang jatuh. Dia bermaksud untuk menghentikan kedua dewa itu seorang diri. Bab 4068 masih berkultivasi. Sungai emas yang luas, seperti samudera tak terbatas, menyapu seluruh langit, menyelimuti wilayah ini. Kekuatannya sangat menakutkan, menyapu segalanya, seperti sungai ilahi yang turun dari langit. Tak dapat dihancurkan, menyapu semua yang tersisa, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Setiap sisiknya yang berkilauan memancarkan cahaya yang menyilaukan, keemasan dan mengandung kekuatan ilahi yang menakutkan. Setiap makhluk kuat yang menyaksikan ini akan tercengang, karena sisik-sisik ini mengandung keagungan dao yang menakutkan. Dao dari setiap sisik sangat menakutkan, seperti dunia berdimensi rendah. Inilah kekuatan seorang yang mulia surgawi. Kata-kata mereka menjadi hukum, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap sisik sangat luar biasa. Boom! Yang mulia surgawi naga emas melepaskan kekuatannya, mengetahui bahaya Qinchen, dan tanpa ragu-ragu, langsung melepaskan sungai emas terkuatnya untuk menghalangi Yang Mulia Surgawi Api Cair dan Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh. Alam rahasia Qin kuno, alam rahasia tertinggi di medan perang 10.000 ras ini, penuh dengan bahaya dan bukan masalah kecil. Namun, di hadapan sungai emas naga emas Yang Mulia Surgawi, pusaran angin gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dimusnahkan. Hampir tidak memberi kesempatan untuk melawan. Memanipulasi alam rahasia tingkat atas seperti itu sesuka hati membuat banyak tokoh kuat ketakutan. Bahkan mereka seperti Yang Mulia Bumi Bab Darah yang mengaku sebagai Yang Mulia Surgawi setengah langkah pun merasa merinding. Yang Mulia Surgawi Naga Emas, apa kau pikir kau bisa memusnahkan kami semua sendirian? Yang Mulia Surgawi Api Cair berteriak dingin, meneriaki Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh. Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh. Mari kita bergabung untuk menghentikan sungai sisik emas ini. Setuju. Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh mengangguk. Berbicara langsung. Sama sekali mengabaikan kesetiaannya yang bertentangan dengan Yang Mulia Surgawi Api Cair. Setelah menerima jawaban itu, Yang Mulia Lava segera melangkah maju. Dengan dentuman, aliran api iblis cair muncul di dunia ini. Meskipun disebut api iblis, api ini, seperti lava cair, bukanlah semburan individu tetapi gugusan, menyerupai api cair. Seketika itu, mereka berubah menjadi sungai api yang mengamuk, menghalangi sungai emas. Kekosongan bergetar, dan energi melonjak. Api lava cair yang dilepaskan oleh lava venerable menghalangi sungai emas, dan keduanya bertabrakan, melepaskan gelombang kejut yang menakjubkan. Kedua sungai, satu emas dan satu merah kehitaman, seperti dua alam yang berbeda.
terus-menerus bergelombang dengan kekuatan yang luar biasa. Dentang, seluruh alam rahasia Qin kuno gempar. Golden Dragon Celestial Venerable mencibir, melangkah maju. Dengan desiran, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, berubah menjadi naga emas raksasa. Naga itu meraung, melayang di langit. Sungai emas tiba-tiba bersinar, sisiknya yang tak terhitung jumlahnya berdentang seperti bilah tajam. Dengan cepat membelah sungai api iblis cair dan mendekati Molten Flame Celestial Venerable. Apa? Molten Flame Celestial Venerable terkejut, merasakan ancaman yang kuat. Golden Dragon Celestial Venerable benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai ahli klan naga sejati. Kekuatan yang dilepaskannya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Yang Mulia Bintang jatuh. Dia berbalik, memberi isyarat kepada Yang Mulia Bintang jatuh untuk menyerang. Dia tentu saja tidak akan berdiri sendirian melawan Yang Mulia Naga Emas. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Dan selain itu, ini juga akan menghambat serangan Yang Mulia Bintang jatuh. Mengapa dia harus dibiarkan bertarung sendirian? Namun, ketika dia berbalik, matanya membelalak kaget. Sialan, bajingan itu. Yang Mulia Bintang jatuh. Kita jelas setuju untuk menghentikan Yang Mulia Naga Emas bersama-sama. Tetapi siapa yang menyangka dia akan menyelinap pergi sendirian dan menggunakan kesempatan ini untuk segera mendekati Qin Chen. Sialan, sialan, sialan. Yang Mulia Api Cair sangat marah, hampir gila. Yang Mulia Bintang jatuh. Kita setuju untuk bertarung bersama. Apa yang kau lakukan? Yang Mulia Api Cair meraung. Dewa Bintang jatuh berkata, Dewa Api Cair, tahan dulu Dewa Naga Emas. Dia di sini untuk menyelamatkan bocah klan naga sejati ini. Jika kita menyerang bersama, dia hanya akan berhasil. Mengapa kau tidak menahannya dulu? Dan aku akan menangkap anggota klan naga sejati itu. Kita akan bagi hasil rampasannya. Aku akan. Dewa Api Cair sangat marah. Aku tidak percaya padamu, dasar pengkhianat. Jika Dewa Bintang jatuh tidak bertarung, mengapa dia harus bertarung sendirian? Dia tidak mendapat keuntungan apapun, hanya melakukan semua pekerjaan untuk orang lain. Mencoba memonopoli keuntungan, tidak semudah itu. Meraung. Dewa Api Lava tidak hanya tidak menghentikan Dewa Naga Emas untuk menyerang, tetapi malah membuka jalan baginya. Boom! Sebuah sungai emas yang luas menyapu kehampaan, mengalir menuju Dewa Bintang jatuh. Dewa Api Lava bahkan melepaskan kekuatan klan Iblis Api, menyelimuti kehampaan dan menghalangi jalan Dewa Bintang jatuh. Dewa Api Lava, apa yang kau lakukan? Ekspresi Dewa Bintang jatuh berubah. Terpaksa ikut campur. Dentang, sungai emas bertabrakan dengan cahaya bintang. Dan Dewa Bintang jatuh segera merasakan kekuatan mengerikan menimpanya. Dia terhuyung mundur, terpaksa berhenti dan melawan Dewa Naga Emas dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin tubuh fisik klan naga sejati begitu menakutkan? Ekspresi Dewa Bintang jatuh berubah. Tidak heran klan naga sejati tidak banyak. Namun mereka memiliki reputasi yang hebat di alam semesta. Mereka memang kuat. Sungai emas yang bergulir akan mengepung Dewa Bintang jatuh. Kekuatan bintang, sinar bintang yang menakutkan meletus dari tubuh Dewa Bintang jatuh, membentuk penghalang cahaya bintang yang menyilaukan yang menghalangi jalannya. Bang, 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 sungai-sungai cahaya emas tanpa henti membombardir penghalang, memaksa Dewa Bintang jatuh untuk mundur. Titik, Dewa Api Lava. Kenapa kau tidak menghentikannya? Dewa Bintang jatuh meraung. Apa yang kau katakan? Dewa Bintang jatuh. Dewa Api Cair melangkah maju. Beraninya Dewa Bintang jatuh mengajukan pertanyaan seperti itu. Dewa Bintang jatuh terdiam, lalu berkata dengan suara berat, jika kau membiarkan Dewa Naga Emas datang, kita berdua mungkin akan gagal. Dewa Api Cair berkata dengan tenang, mari kita tunggu sampai dia tiba. Kau, Dewa Bintang jatuh menggertakkan giginya, terus menangkis serangan Dewa Naga Emas. Memanfaatkan kesempatan ini, Dewa Naga Emas dan Dewa Api Cair mendekat. Tokoh-tokoh kuat dari semua ras yang menyaksikan adegan ini dari jauh terdiam. Mereka mengharapkan Dewa Bintang jatuh dan Dewa Api Cair untuk bergabung. Tetapi tanpa diduga, mereka telah berbenturan bahkan sebelum bertukar pukulan. Dewa Naga Emas. Qin Chen memandang Dewa Naga Emas yang melangkah ke arahnya dari jauh, dan hatinya berdebar. Klan naga sejati benar-benar memiliki seorang ahli yang kuat yang datang. Mungkinkah itu untuk menyelamatkannya? Bas, hatinya sedikit berdebar. Tetapi kekuatan di dalam tubuhnya sama sekali tidak stagnan. Sebaliknya, terus mengumpulkan kekuatan. Qin Chen dapat merasakan bahwa dia benar-benar hanya selangkah lagi dari alam yang mulia bumi. Selama dia mampu menembus kekuatan, dia bisa menerobos
Dan hanya dengan begitu dia bisa benar-benar mengendalikan takdirnya sendiri. Tidak jauh dari sana, ketiga Yang Mulia Surgawi sedang bertarung. Dan Qin Chen sebenarnya duduk bersila. Dengan guntur bergemuruh di dalam tubuhnya. Berusaha untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Anak klan naga sejati itu. Apakah dia masih berkultivasi di saat seperti ini? Orang gila. Pada titik ini, alih-alih mencoba melarikan diri, dia masih berlatih kultivasi. Sungguh bodoh. Banyak tokoh kuat dari berbagai ras terdiam melihat pemandangan itu. Dan setelah Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh saling menahan diri, Dewa Naga Emas akhirnya tiba, menggelegar saat ia turun ke dunia ini. Bab 4069 Aliansi Sejati. Yang Mulia Surgawi Api Cair, hentikan dia. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh berubah drastis saat melihat kedatangan Yang Mulia Surgawi Api Cair dan Yang Mulia Surgawi Naga Emas, dan dia meraung marah. Hehe. Yang Mulia Surgawi Naga Emas, terserah kau saja. Yang Mulia Surgawi Api Cair sama sekali mengabaikan Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh. Matanya tertuju pada Qin Chen, memancarkan cahaya api saat dia langsung menyerbu ke arah Qin Chen. Yang Mulia Surgawi Naga Emas, hentikan dia sekarang. Atau bocah klan naga sejatimu akan dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Api Cair. Kata Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh, ekspresinya berubah. Saat ini, dia sebenarnya tertinggal di belakang Yang Mulia Surgawi Api Cair. Yang Mulia Surgawi Naga Emas mendengus dingin. Dan sebuah sungai emas panjang tiba-tiba terpisah dari sungai emas yang telah dia lepaskan. Segera menyapu ke arah Yang Mulia Surgawi Api Cair. Yang Mulia Surgawi Naga Emas sebenarnya ingin melawan dua Yang Mulia Surgawi sendirian. Yang Mulia Surgawi Api Cair mengerutkan kening. Yang Mulia Surgawi Naga Emas ini sangat arogan. Tetapi mengapa dia takut pada sungai emas biasa? Minggir dari jalanku. Yang Mulia Surgawi Lava meraung. Sungai api iblis cair yang sangat luas tiba-tiba muncul di kehampaan. Dan dari dalamnya muncul hantu iblis berapi-api. Tubuhnya dilalap api. Hantu iblis ini sangat tinggi. Seolah-olah menopang seluruh alam semesta. Ia mengayunkan tangannya. Menggunakan api iblis cair seperti cambuk. Mencambuknya ke sungai emas. Boom! Sungai api iblis cair yang luas itu menghantam. Kekuatannya menyebabkan seluruh alam rahasia Qin kuno bergemuruh dan hancur. Banyak meteorit kuno di dalam alam rahasia Qin kuno meledak. Tanah retak, dan gunung-gunung runtuh. Sungguh dahsyat. Para venerabel dari semua ras gemetar. Aura mereka ditekan oleh kekuatan ini. Masing-masing gemetar ketakutan. Falling Star Venerable, khususnya, melebarkan matanya karena marah. Kekuatan yang meletus dari Molten Flame Venerable. Jauh lebih kuat daripada ketika ia melawan sungai sisik emas. Jelas menunjukkan bahwa Molten Flame Venerable belum menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Golden Dragon Venerable. Dia melakukannya dengan sengaja. Falling Star Venerable terkejut sekaligus marah. Dia memang telah menipu Yang Mulia Api Cair. Sengaja tidak menyerang agar dia bisa menahan Yang Mulia Naga Emas sementara dia memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Qin Chen. Tetapi Yang Mulia Api Cair juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Terlepas dari apakah dia menyerang atau tidak, Yang Mulia Api Cair akan menggunakan Yang Mulia Naga Emas untuk menghalanginya. Memberinya kesempatan untuk menangkap Qin Chen. Sungguh hina. Yang Mulia Bintang Jatuh meraung dalam hati. Yang Mulia Api Cair sekarang paling dekat dengan anggota klan naga sejati. Jika dia bisa menahan serangan Yang Mulia Naga Emas, dia bisa turun ke anggota klan naga sejati dan menangkapnya secara langsung. Membuat usaha mereka benar-benar sia-sia. Titik. Hahaha. Dewa Api Lava tertawa terbahak-bahak. Melepaskan sungai besar api iblis cair. Dengan dentang, sungai emas yang terbentuk dari sungai seribu sisik bergetar hebat. Sisiknya berguncang di bawah api iblis cair. Pada saat yang sama, tepat ketika Dewa Api Lava hendak menyerang Qin Chen yang tidak jauh, Dewa Naga Emas tiba-tiba mencibir. Sebuah butiran hitam pekat keluar dari mulutnya. Dan dengan raungan, energi hitam yang bergelombang menyembur keluar darinya. Seketika berubah menjadi binatang buas hitam ganas yang turun ke dunia, menerjang Dewa Api Lava. Apa? Dewa Api Lava terkejut. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu dirinya, memaksanya untuk berhenti menyerang Qin Chen. Dia mengayunkan cakar iblis merah darah, bertabrakan dengan binatang jiwa yang menjulang tinggi itu. Rune yang menyilaukan menyala di tubuh binatang itu. Menyatu dan akhirnya bergabung menjadi butiran di dahinya, melepaskan cahaya jiwa hitam pekat yang melesat ke tubuh Dewa Api Lava. Ah! Dewa Api Lava meraung. Tubuhnya gemetar. Dan sungai api iblis cair yang dilepaskannya bergetar hebat. Dia terlempar ke belakang dengan keras, menatap Dewa Naga Emas dengan kaget dan marah. Dia hampir menderita kerugian besar di tangan Dewa Naga Emas.
Dia tidak menyangka Dewa Naga Emas memiliki trik seperti itu. Boom! Setelah dihalangi, Dewa Naga Emas akhirnya turun ke tempat ini. Sebuah sungai emas yang luas mengelilinginya, menatap dingin ke arah Dewa Api Lava dan Dewa Bintang jatuh. Pada saat ini, Dewa Naga Emas berdiri dengan bangga di tengah pusaran angin hitam ini. Aura alam rahasia dagu kuno berfluktuasi bersama gelombang di sini. Dewa Api Lava dan Dewa Bintang jatuh memiliki wajah pucat, saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Mereka telah tiba di sini sebelum Dewa Naga Emas, dan ketika dia muncul, mereka tidak menganggapnya serius, malah fokus pada bagaimana menggunakannya untuk menghentikannya. Tetapi hasilnya, penghalangan timbal balik mereka memberi kesempatan kepada Yang Mulia Dewa Naga Emas, memungkinkannya untuk menghadapi mereka secara langsung. Sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Qin Chen menyaksikan adegan ini, sedikit getaran di hatinya. Yang Mulia Dewa Naga Emas ini memang memiliki beberapa keterampilan. Sebenarnya, dia telah lama memahami konflik antara Yang Mulia Dewa Api Cair dan Yang Mulia Dewa Bintang Jatuh, dan memanfaatkannya. Jadi ini keturunan klan naga sejatiku. Lumayan. Cukup enak dipandang. Naga leluhur primordial di dunia kekacauan mendecakkan lidah. Sayangnya, bukan naga betina. Agak mengecewakan. Leluhur suci sungai darah. Anak kecil. Yang Mulia Surgawi Naga Emas berdiri dengan bangga di dunia ini. Tiba-tiba menatap Qin Chen. Sebuah suara kuat terdengar di telinga Qin Chen. Aku belum pernah melihatmu di tanah leluhur naga sejati. Mungkinkah kau anggota klan naga sejati yang telah mengembara di alam semesta? Biasanya, anggota klan naga sejati yang mengembara dan berkultivasi hingga alam penguasa suci. Ada kemungkinan besar kau akan terdeteksi oleh klan naga sejatiku dan dibawa kembali ke tanah leluhur kami. Aku tidak menyangka kau, seorang yang mulia, belum pernah kembali. Kau mungkin tidak tahu siapa aku. Aku adalah Yang Mulia Surgawi Naga Emas dari klan naga sejati. Yang Mulia Naga Emas Surgawi memandang Qin Chen. Aku menerima perintah dari kepala klan untuk mengetahui bahwa seorang anggota klan naga sejatiku telah memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi dan mencapai sesuatu yang menggemparkan. Sekarang mereka diburu oleh berbagai klan. Jadi aku segera bergegas ke sini. Jangan khawatir. Anggota klan naga sejatiku tidak akan dibunuh oleh sembarang orang. Terima kasih, Yang Mulia Naga Emas Surgawi, kata Qin Chen. Tidak perlu, denganku di sini hari ini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Yang Mulia Naga Emas Surgawi dengan suara berat. Nanti, kau akan mengikutiku, meninggalkan tempat ini, dan kembali ke tanah leluhur naga sejati. Ya, jawab Qin Chen. Matanya berbinar. Jika mengikuti Yang Mulia Naga Emas Surgawi akan memungkinkannya pergi dengan selamat, Qin Chen tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Terlebih lagi, Qin Chen memiliki naga leluhur primordial di dalam dirinya, dan jiwanya telah mengalami transformasi melalui jiwa naga. Jadi dia tidak takut dikenali sebagai manusia setelah memasuki tanah leluhur naga sejati. Yang Mulia Naga Emas, kau pikir kau bisa membawa orang ini pergi sendirian? Yang Mulia Api Lava dan Yang Mulia Bintang Jatuh saling bertukar pandangan dingin. Bintang Jatuh, apakah kau masih ingin melawanku di saat seperti ini? Yang Mulia Naga Emas ini bukanlah makhluk biasa. Mari kita usir dia dulu. Kalau tidak, kita mungkin benar-benar pulang dengan tangan kosong. Tidak masalah. Yang Mulia Bintang Jatuh dan Yang Mulia Api Lava saling bersuara. Benar-benar bergabung dalam kekuatan. Bab 4070 Harta Karun Yang Mulia Surgawi Tingkat Atas. Hehe. Kalau begitu, bunuh mereka. Kata-kata Dewa Api Lava itu berakhir, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Dengan dia dan Dewa Bintang Jatuh bergabung, akankah mereka takut pada Dewa Naga Emas? Jika Dewa Naga Emas tidak kooperatif, mereka tidak akan keberatan membunuh dewa dari klan naga sejati dan melahap kekuatannya. Bang! Dewa Api Lava, dengan ukurannya yang sangat besar, tampak melangkah perlahan di kehampaan. Tetapi sebenarnya, kecepatannya sangat menakjubkan. Diselubungi api iblis cair yang mengerikan, dia dengan cepat dan kuat tiba di hadapan Dewa Naga Emas. Boom! Dewa Bintang Jatuh di sampingnya juga bergerak, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Cukup berat untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia mendekati Dewa Api Lava. Diiringi raungan bernada tinggi yang mengandung dampak mengguncang jiwa. Dewa Api Lava dan Dewa Bintang Jatuh meledak seketika. Telapak tangan mereka yang besar bersinar dengan cahaya bintang, dan sungai cahaya iblis yang luas mencapai langit, dengan sembrono meraih naga emas surgawi. Jepret, kemanapun ia lewat, ruang yang sangat padat itu hancur berkeping-keping,
sepenuhnya menyelimuti naga emas surgawi yang mulia. Bang! Dengan suara yang tajam, naga emas surgawi yang mulia, dikelilingi oleh sungai emas 10.000 sisik, langsung terlempar ke belakang. Petik 2. Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Dia punya keahlian. Di kejauhan, bayangan kabur dan bercahaya dari Yang Mulia Api Cair Surgawi tersenyum dan berkata, tapi keberuntunganmu hanya bertahan kali ini. Lain kali kau akan. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari dua Yang Mulia Surgawi dari ras iblis dan Istana Dewa Bintang. Naga emas surgawi yang mulia, yang terbang mundur di kejauhan, tiba-tiba berhenti. Di bawah cahaya keemasan yang luas, matanya dipenuhi semangat bertarung. Dan dia tertawa terbahak-bahak, mengagumkan. Kombinasi api iblis lelehan dan cahaya bintang benar-benar memiliki efek unik, bahkan mengandung serangan jiwa yang kuat. Sayangnya, ini saja tidak cukup untuk menghentikanku pergi. Tapi sudahlah, membiarkanmu pergi toh tidak mungkin. Maka aku akan mengusirmu. Suaranya kasar dan kuat, namun mengejutkan semua orang yang hadir. Sang Dewa Api Lelehan dan Sang Dewa Bintang Jatuh bergabung, dan dia bahkan tidak menganggapnya penting. Para tetua pendendam dari berbagai ras yang menyaksikan dari jauh tercengang. Sombong, tapi aku menyukainya. Naga leluhur primordial tertawa terbahak-bahak. Sungai darah tua, apakah kau melihat ini? Ini keturunanku. Hanya seorang dewa. Apa yang bisa dibanggakan? Leluhur suci sungai darah mencemooh. Ekspresi sombong lelaki tua ini benar-benar menjengkelkan. Hahaha, kau hanya iri. Naga leluhur primordial tertawa. Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh benar-benar marah. Sungguh arogan. Tatapan Dewa Bintang Jatuh berubah dingin. Dikabarkan bahwa klan naga sejati memiliki fisik yang kuat dan kekuatan yang tak terbatas. Aku ingin mengalaminya sendiri. Dewa Api Cair, tubuhnya memancarkan cahaya merah tua, berbicara dengan lebih dingin. Aku, Dewa Api Cair, telah melintasi medan perang dari berbagai ras, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, aku memang belum pernah bertarung melawan dewa dari klan naga sejati. Karena kau begitu percaya diri, aku, Dewa Bintang Jatuh, akan bergabung denganmu. Tolong beri aku pencerahan. Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh melangkah maju, masing-masing mendengus dingin. Aura dewa mereka melonjak, sekali lagi menyelimuti Dewa Naga Emas. Dari jauh, Dewa Naga Emas, dikelilingi oleh sungai sisik emas yang berkelok-kelok, meraung, serangan sisik berlimpah. Wosh! Sungai emas berubah menjadi sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya. Dengan panik menyatu pada Dewa Naga Emas Surgawi, mengubahnya menjadi Dewa Perang Emas. Sebuah palu perang emas muncul di tangannya, tertutup lapisan sisik, yang diayunkannya dengan keras. Boom! Palu perang itu bersinar dengan cahaya keemasan. Tiba-tiba, palu emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang waktu sekitarnya. Setiap palu emas ilusi sebesar gunung yang menjulang tinggi, seperti pilar emas yang muncul dari langit. Palu emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Di bawah tekanan palu emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya ini, ruang hampa yang sangat padat di alam rahasia Qin kuno mulai retak dan runtuh. Angin. Puting beliung gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat ini, palu emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berukuran puluhan ribu kaki, muncul. Dalam sekejap, di dalam ruang tak berujung, Dewa Naga Emas Surgawi, yang memegang palu ilahi, tampak menjadi inti dunia ini. Kemudian, dia mengayunkan lengannya yang perkasa ke depan, melepaskan palu emas. Seketika, palu emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyatu menjadi palu ilahi, menyebabkannya memancarkan cahaya emas yang sangat menyilaukan. Bunuh! Dewa Api Cair meraung, berubah menjadi raksasa iblis api yang menjulang tinggi. Api cairnya yang menjulang membara dengan ganas. Batu-batu iblis merah darah muncul di dalam sungai api cair yang mengelilinginya. Sementara itu, Dewa Bintang Jatuh dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangannya bersinar saat sarung tangan bintang muncul. Permukaannya terkondensasi dengan cahaya bintang, sangat terang. Bintang-bintang dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam sungai api cair merah darah, menggabungkan serangan Dewa Bintang Jatuh dengan api cair yang menjulang tinggi. Boom! Kedua dewa menyerang secara bersamaan. Gemuruh, langit dan bumi bergetar. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Dewa Naga Emas mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Sementara Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh secara bersamaan terhuyung mundur puluhan langkah.
Boom, 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 boom. Di bawah kaki mereka, pecahan kehampaan hancur berkeping-keping. Kemanapun mereka mundur, kehampaan itu berubah menjadi debu. Keheningan menyelimuti. Para sesepuh dari berbagai ras di kejauhan semuanya tercengang astonished. Sementara sesepuh api cair dan sesepuh bintang jatuh hampir tidak percaya. Palu sucimu adalah artefak sesepuh. Artefak sesepuh tingkat atas. Sesepuh bintang jatuh tiba-tiba berseru dengan terkejut dan marah. Kau benar-benar memiliki artefak sesepuh tingkat atas. Aku baru saja mendapatkannya. Biarkan aku menguji palu perangku padamu. Sesepuh naga emas berdiri di kehampaan. Kumis naga emasnya berkibar, namun memancarkan dominasi mutlak. Kalian berdua sesepuh memang kuat, tetapi dibandingkan dengan palu perangku, kalian masih jauh lebih rendah. Dewa api cair berkata dingin. Meskipun kau memiliki artefak dewa, secara teori, kau seharusnya tidak bisa menekan aku dan dewa bintang jatuh. Karena sungai api iblis api cairku juga merupakan artefak dewa. Dan sarung tangan bintang dewa bintang jatuh juga merupakan artefak dewa. Dengan kekuatan gabungan kami, ditambah kekuatan gabungan dari kedua artefak dewa, kau tidak hanya memblokirnya tetapi bahkan mendapatkan keunggulan. Pencapaianmu di alam dewa sangat mengesankan. Mengesankan. Kau layak mendapatkan kekuatan penuhku. Oh, kau belum menggunakan kekuatan penuhmu. Ayolah. Aku juga belum menggunakan kekuatan penuhku. Dewa naga emas tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebabkan kehampaan bergetar. Dewa bintang jatuh. Kata dewa api lava. Lakukan gerakanmu. Jangan menahan diri. Baiklah. Biarkan dewa naga emas ini melihatnya. Dewa bintang jatuh juga benar-benar marah. Ini bukan hanya pertempuran untuk Qin Chen, tetapi juga pertempuran untuk membangun prestisenya. Jika mereka berdua bahkan tidak mampu mengusir dewa langit naga emas ketika mereka bergabung, dan malah ditekan, itu akan menjadi lelucon yang sebenarnya. Seketika, seluruh tubuh Dewa Langit Api Lava yang besar mulai memancarkan cahaya merah tua yang kabur dari api cair. Cahaya merah tua yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun menjadi rune iblis, membuat aura tubuh Dewa Langit Api Lava semakin kuat. Aliran cahaya api cair dan api iblis terus-menerus terbang. Dewa Langit Api Lava dengan cepat berubah, bertransformasi menjadi makhluk iblis yang ganas. Itu adalah inkarnasi binatang api dari klan iblis api. Dewa Bumi Bab Darah dan yang lainnya menyaksikan pertempuran dari jauh, dan diam-diam terkejut ketika mereka melihat transformasi Dewa Langit Api Lava.